ini. Emang sih. Nggih, ngoten ya. Sik iki tak nyelesai niki pedagang iki. Sing minum sik. Gus saiki Gus. Nang cepet Gus aku selaku Gus. Monggo kita ngaji. Halo, makhluk bumi. Jumpa lagi dengan kami dalam channel Domba Gembala. bersama saya Raden Mas Dewo Selek. dalam konten Ngopi Absurd. Konten ini tidak memiliki maksud untuk menyinggung pihak atau individu manapun. Semua yang disampaikan di sini murni omong kosong tanpa dasar atau rujukan yang nyata. Konten ini ditujukan khusus untuk penonton dewasa 21 tambah yang berjiwa terbuka. Mohon untuk tidak menganggapnya serius karena tidak ada nilai atau manfaat yang bisa diambil dari konten ini. Hanya berpotensi menghabiskan kuota Anda. Halo makhluk bumi, jumpa lagi dengan kami bersama saya Raden Mas Dewo dan tentu saja ditemani dengan Cak Lex. Kemudian kita kedatangan tamu lagi oleh Bapak Cak Soleh. Cak Soleh. Ini Cak. Mumpung sampean di sini, saya ada video ini, Pak. Ini. Coba lihat, Pak. Ini pengajiannya Gus Idam yang diserang, bukannya diserang sih, didatangi banyak bakul es teh. Coba ini Penjual lihat, es teh. Iya, penjual es teh. Sudah pernah lihat kan sebelumnya ini? Oh iya. Tahu. Ini gimana kira-kira? Karena sampean tamunya, coba dulu. Nah, itu kan ramai-ramai mendatangi pengajian. Itu kan di video itu kan dibeli semua. Ya, Dibeli semua. dibeli. Pembelinya Es tehnya, dari es banyak tehnya. pembeli, es tehnya dibeli semua. Dibeli semua terus dibagikan pada yang ikut pengajian. Nah, tapi di satu sisi itu penjual es tehnya ke situ itu pengen dibeli atau pengen dikasari. Itu niatnya biar laris atau biar dikasihani atau gimana kan kita enggak tahu. Posisinya seperti itu, seperti apa kan kita enggak tahu. Karena fenomena di Indonesia ini kan sesuatu hal yang viral itu biasanya akan Ikuti. FOMO, kayak FOMO. jadi Itu sebuah ya, FOMO. FOMO. ikut-ikutan lah. Jadi fenomena FOMO ini sering jadi di planet ini ya, Pak. Of course. Ya, Tentu kan? Tentu. Jadi kayak apa ya? Ya FOMO seperti itu, ikut-ikutan terus sampean tadi yang tukang paket atau apa tadi? ya tukang paket. Gimana itu? Oh, dia buat video. Mm-mm. Wah Gus, aku kesel kerja, aku pisuwono rapopo. Seperti itu kan kita kadang Nah. miris seperti itu. Tapi gini, Pak. Itu apa? Jokes Jokes. atau cuma dia ya emang kerjaannya dia bikin konten karena waktu ini temanya yang viral itu orang itu ikut-ikutan gitu ya nggak masalah gitu. Maksudnya kalau jokes itu it's okay itu. Nah, menurutku it's okay gitu. Tapi kalau memang diniati itu kan untuk dapat apa namanya Simpati. simpati Excel Indosat maksudnya maksudnya kan miris. Better di Iya. bumi. Iya kan. Tapi fenomena penjual es teh dikatain sama salah satu Gus itu menurut kalian gimana? Gini. Cak Lex dulu atau Bulan. Kalian ikut mencecar atau tidak? saya enggak, Pak. Dalam arti gini, mencerca orang di tempat umum seperti itu menurutku itu salah. Jadi Gus itu salah. Iya, maksudnya dalam arti mencerca orang ya, bukan masalah Gusnya salah atau tidak. Tapi aku sendiri pun kalau di tempat umum orang yang tidak kenal itu menurutku ya enggak benar. Ya kan gini, kalau aku ke Cak Lex ya, it's okay karena sudah kenal kan. Ya. Oke kan? Tapi kalau ke orang yang belum aku kenal, ya nggak mungkin. Dan aku kan mungkin kalau aku melihat dulu usianya lebih tua dariku atau lebih muda. Kalau lebih tua, mungkin aku manggilnya juga beda. Beda. Misalnya pakai bahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatan bahasa kan. Pada saat kejadian itu. Iya, misalnya aku ketemu orang kan, ya nggak mungkin tak lok-lok nih gitu kan, Pak. Kecuali emang bener-bener goblok dalam arti membahayakan orang lain. Tindakannya seperti nyebrang ngawur dan lain mungkin akan refleks seperti itu. Tapi dari yang tadi yang minta dipisui tadi
Kalau itu benar ya, asumsikan kalau benar itu menurutku juga nggak baik. Karena apa? Atau yang ikut-ikutan FOMO jualan di situ yang memang sebelumnya mungkin bukan penjual. Bentar. Gimana? Menurut kamu kan seperti itu. Mm-mm. Jangan ke fenomena FOMO-nya dulu. Oke. Kejadiannya itu dulu. Iya, oke. Dari Mas. Oke, ya. Cak Alex gimana? Kalau saya ya emang ada benarnya Mas Dewo. Dalam artian kayak itu enggak lah ya untuk ketika di publik. Kalau kita sebatas pergumulan teman gini kayak Tak apa. jok-jokan aja nggak masalah. Tapi ketika di kan publik itu kan Pada saat gimana ya, kejadian. saatnya itu kayak nggak pas aja gitu. Ya, itu kan pada saat kejadian. Tapi setelah seminggu setelah kejadian, gimana pendapatnya? Dari mananya dulu? Masyarakat. Mungkin fenomena Warga. Karena kejadian itu kan pedagang es teh Mm-mm. dikatain sama salah satu pemuka agama lah. Pada saat kejadian itu, tanggapan kalian seperti tadi. Dan setelah seminggu kejadian itu, minggu setelah kejadian itu, tanggapan kalian berubah nggak? Berubah dalam arti kan mungkin yang Mengenai kejadian itu, mungkin yang dimaksud Mas Soleh kan ada setelah viral kan ada tindakan kayak permintaan maaf kayak gitu. Maksudnya gitu. itu Tindakan gimana? lanjutan setelah viral. Apakah masuk kejadian itu gimana betul setelah seminggu? tetap kita mencemooh orang yang tidak kenal itu kurang benar. Gitu. Tapi masalahnya gini, ada hikmahnya. Kita juga ambil hikmahnya. Dalam arti mungkin ya si bapak yang asumsikan kita bapaknya itu direndahkan. Oke. Dia dapat hikmah dalam arti rezeki yang lebih lah dari yang sebelumnya. Tapi secara pribadi ketika si A yang melakukan cemooh, ya kan, ke yang B sebagai korban yang dicemooh sudah minta maaf dan saling memaafkan, it's okay menurutku, dan itu harusnya selesai di situ. Oke. Berarti setelah itu yang ngeposting itu harusnya sudah tidak ada. Ya sudah, harusnya ya sudah. Kalau Jangan diteruskan karena sudah selesai gitu. Ya, Iya. tapi kan namanya ya mungkin kalau di sini ya kalau manusia di sini kan bumi kan ya di banyak manusia terus kan mempunyai kayak belum terpuaskan ketika orang yang yang berseteru misalnya. berseteru saling minta maaf saling memaafkan. Cuma kan dari netizen alam semesta Ya. Oke. ini kan belum terpuaskan mereka Mm. masih menghujat. Nah itu Tapi gini, mungkin gimana dulu jenengan, Pak? Kalau saya sih seminggu setelah kejadian itu saya malah hikmahnya malah benar-benar hebat ini. Kejadian ini benar-benar hebat. malah kadang ada yang mengaitkan wah dipisui Gus. Iya. Barokah gitu. Baru kayak dipisui Gus itu kayak Keren. digoblok nih Gus, bukan dipisui. Dikata. Dikatain Ya Mas. dikatain. Katain Oke. Gus itu hikmahnya seperti itu. Selama kamu ikhlas menerima, hikmahnya Nah. itu besar. Coba kalau yang Nah, misalnya tapi masalah kalau goblokan iya. bukan Ya sorry itu saya kayak si penjual es teh itu masalah ikhlas atau enggak yang tahu kan beliaunya gitu loh. Belum tentu dia itu ikhlas gitu. Cuma dia mendapatkan efek ketika saat itu viral. Ya karena Fenomena viral itu kadang dan akhirnya banyak yang bersimpati. Indosat, Telkomsel, no viral Telkomsel yang justice. ada di bumi ya. No viral no ikhlas justice. memang tidak tidak tahu kita ikhlas atau Ya. tidaknya betul. Betul. Tapi yang jelas kan dia menerima. Menerima dan memaafkan. Kenapa menerima? Karena pada saat kejadian itu dia diam. Gini Pak, Dia nggak ganti gini menghargai. Pak. Orang diam tidak selamanya itu menerima dan ikhlas. Iya, tapi kan dia tidak Yang membalas. Itu Yang penting kan dia tidak membalas. Gini Le, kalau kamu bilang kita tidak tahu dia ikhlas atau tidak, itu memang itu di luar Di luar- kemampuan kita untuk menganalisa itu kan. Tapi yang jelas fakta ya, faktanya yang kita lihat mungkin yang dalam media, bapaknya memaafkan. Sudah sampai situ. tapi kan kita setelah tahu. dimintai maaf. Iya, ya kan namanya saya merasa bersalah ke kamu, saya minta maaf ke kamu dan kamu sudah memaafkanku. It's okay. Kalau orang Jawa emang seperti itu. Mm-mm. Ketika diminta maaf ya oke. Ada penjelasan. Jadi ketika membuat salah, ketika dia menyadari bahwa itu salah itu Mm-mm. sudah nilai plus.
tindakannya salah, ucapannya salah, dan dia mengakui, dan apalagi dia meminta maaf, dan itu keren. Ya emang sudah harusnya seperti itu gitu kan. Tapi gini, fenomena yang menurutku yang setelahnya itu ya, dari video yang kita lihat tadi ya, itu kita kan nggak tahu atau video lama yang diupload sekarang karena setelah kejadian itu ya, atau memang sudah video lama yang baru diupload, atau memang kejadiannya baru setelah kejadian itu. Kita asumsikan dulu ya, kita asumsikan setelah video itu ada, setelah kejadian. Jadi kejadian yang kita lihat tadi setelah kejadian penggeblokan tadi ya. Oke. Pembelian. Pembelian oke, anggap apa itu. Nah, mungkin dia tahu bapaknya tadi gara-gara kejadian itu si bapak kan dapat itu kan, dapat banyak lah, dapat umroh dan lain-lain kan. Atau mungkin mereka meniru si bapaknya tadi, menawa aku dilakukan seperti itu dan saya mendapatkan Ya, tapi kalau fenomena meniru itu saya yakin dia nggak bakalan dapat, nggak bisa. karena Nggak itu bisa. spontan Iya. dan viral karena mungkin orang yang memberi dia, beliaunya si ya. bapak penjual es teh itu, karena spontan dari hati aja, wah ini akhirnya banyak yang Tapi gini, ya, gitu. si bapak tadi mendapatkan hikmah karena ya memang itu apa ya, ibaratnya ya sudah nggak disengaja gitu loh, Lek. Paham nggak? Ya, lah itu Nah, spontan gini, aja. kan nggak sengaja bapaknya dilakukan seperti itu, dan bapaknya yang berjualan di situ waktu itu dia juga ingin berjualan seperti biasa kan. Dia tidak berharap untuk direndahkan oleh orang lain. Asumsikan seperti itu ya. Nah, kalau yang meniru itu kan berkeinginan untuk direndahkan kan. Ada maksud lah. Ada maksud. Nah, itu menurutku yang nggak baik gitu aja. Tapi juga ini ada tontonan lagi di pengajiannya Gus Isdam. Ini. Nah di sini pedagang es teh itu juga Gus Isdam terhadap penjual minuman ini itu juga merasa risih. Makanya Kok gitu malah ya. bukan depannya. Ini sebelumnya, kejadian ini sebelumnya, jauh sebelum. Oh, berarti video yang kita lihat tadi kejadiannya jauh Setelah ini video ini sebelumnya. Dimana di situ itu kadang-kadang ini yang jarang orang tahu juga. Sebenarnya waktu ada acara pengajian, di sini kan pengajian ya. Di sini acara pengajian ini itu ada yang merasa sebenarnya risih. Risih kenapa? Risihnya itu di Gus Idam ini pada saat ngaji dia malah menjajakan minuman sehingga merasa ini mengganggu pengajian. Karena apalagi pengajiannya Gus Idam itu kadang kan cuma sebentar. Pengisinya cuma sebentar padat lah ibaratnya. Iya, inginnya kan materinya padat. Ini kok diganggu sama penjual minuman. Itu kan kadang-kadang kan ya bagus juga. Niatnya itu kan mengajinya sebentar, materinya padat, diharapkan semua yang ikut di situ itu kan mendapat berkah di situ, mendapatkan ilmu di situ. Seperti itu. Tapi kan di lain sisi si bapak-bapak yang penjual es teh juga dia juga mencari nafkah. Iya. Tetapi kenapa kok enggak pada saat setelah pengajian lah, atau pada saat enggak penyampaian materi lah, pada saat santai, mungkin masih bisa. Nah, kadang-kadang itu kita itu seperti itu kan bisa repotan kadang-kadang. Di satu sisi itu juga benar, di satu sisi yang lain juga enggak salah. Terkadang itu ya mengganggu dalam artian yaitu tadi kekhusyuan. Jadi ketika kita menyampaikan materi atau menyampaikan sebuah pesan ya. Kalau sekelas Gus kan mungkin pesannya berisi sangat dalam gitu. Jadi keganggu orang yang sedang mendengarkan, terus tiba-tiba ada yang seliweran kan, kita fokus kita hilang, mungkin. Jadi masukkan seperti itu. Takutnya mengganggu orang yang ingin khusyuk untuk mendengarkan Gus Idam. Ya. Karena ini cuma datang itu kan pasti niatnya itu mendengarkan pengajian. Tapi yuk kita nggak boleh menyalahkan si
Iya. yang menjual Makanya dia satu, mencari nafkah. satu sisi itu juga benar, sisi lain juga tidak salah. Dilema berarti. Iya. Ya Seperti gini aja, itu. Timing dan tempat mungkin ya. ya timingnya aja menurutku ya Loh, waktu. mungkin sih menurut bapak si penjual itu timingnya ya pas gitu loh. Waktu orang diam ya Iya. di situ mereka jualan menawarkan gitu loh. Mungkin ya, mungkin Ya, kemungkinan mungkin. dari sekian kemungkinan. Ya mungkin wah ini timingnya ini waktunya orang diam ketika acara selesai. Sulit Pak. Karena ya langsung gerombol langsung Iya, gitu, sulit, ya sulit gitu loh. juga. Tapi ya gimana lagi ya, intinya ya si penjual ya ingin dagangannya laris, ya kan? Iya. Itu juga masalahnya gitu. Terus kalau untuk FOMO itu tadi kan kayak gimana ya? Ya mungkin makhluk bumi pun sudah dewasa dalam menanggapi itu. Itu mencari cuma cuma mencari mungkin dia pansos bahasanya apa ya? Pansos itu ya. Iya. Pansos atau itulah. Ya tapi gini, maksudnya kalau memang kerjaan sebelumnya itu penjual ya, seperti itu, terus ketika datang seperti ya biasa lah. Tapi yang masalahnya, misalnya aku, ya kan, ya biasanya nggak ngapa-ngapain, terus aku borong es teh orang lain, terus aku nyoba-nyoba gitu kan. Tapi gitu, itu loh ya nggak masalah, cari Tidak apa-apa juga. nggak masalah. Dia memanfaatkan peluang yang ada. Iya. Tapi kan dengan harapan, ya kamu berjualan oke. Tapi dengan harapan ya kamu jualan seperti biasanya mendapatkan barokah dari hasil jualanmu kan. Bukan kamu berharap untuk misalnya direndahkan untuk mencari yang seperti sebelumnya gitu loh, Pak. Ya bisa. Saya itu tadi itu kembali yang- ke si makhluk bumi ini kan sudah Momen. saya Terkadang ini kan momen itu kan. Ini mumpung momennya ini kayaknya penjual minuman ini agak naik ini, agak hype, Iya. agak Iya. naik itu ya. termasuk marketing juga. Itu Untuk- oke untuk marketing, untuk Iya, nah. jualan gitu. Iya. Ya ini intinya ya kita sebagai misalnya aku sebagai penjual ya, ya timingnya ya yang pas aja lah, jangan saat materi ngaji gitu kan. Kalau bisa ya jangan Itu setelah- kekusuhan. sebelumnya atau setelahnya gitu kan, nggak masalah kan. Tapi sebenarnya itu juga nggak apa maksudnya nggak Nah, apa iya. dalam artian mungkin kita peduli hal itu karena ada yang viral. Bayangkan waktu Jadi ngaji. kalau- Ya, bayangkan waktu ngaji, doa. Isa penjual minumannya. Tes Cus. Es teh. Cus. ya maksudnya harusnya ya Nggak, tapi kan di Ya Allah ya Tuhanku. Cus. Gak kenapa tuh kok nggak, tapi kan Ya Allah. fenomena yang terekam kamera ini Iya. itu kan nggak pas momen itu mungkin ya saya juga belum lihat ya kita kan maksudnya videonya kita juga belum menganalisa secara penuh, tapi ya maksudnya ya berjalan seperti biasanya, cuma ya jangan berharap untuk yang sebelumnya gitu loh, karena itu ya sudah rezekinya yang sebelumnya. Ya. Kamu bisa mengopi dalam arti meniru, tapi rezekinya kan belum tentu. gayan iso ditiru rezeki gak iso ditiru. Nah gawean iso ditiru, rezeki ora iso ditiru, seperti itu misalnya. Oke guys, itu konklusi konten kita hari ini. Siapa? Ini baru juga lah ya. Punchline-mu terlalu bagus sih soalnya untuk diteruskan. Enggak, kita bahasnya itu fenomena FOMO-nya aja. FOMO. Sering-sering ikut-ikutan itu malah merugikan. Misalnya gini, kripto kan Pak. Ya. Nah sedang naik. Nah dia FOMO, beli banyak di situ. Ya FOMO dalam arti gini, dia tidak tahu apa yang dibeli, Hmm. ya kan? Tidak tahu itu apa. Ya. Terus ibaratnya ikut-ikutan aja. Oh lagi naik, Oh. tren. Beli. Dia nggak tahu apa itu. Dia nggak bisa menganalisa juga. Kalau menurut saya itu malah itu fenomena FOMO. bukan FOMO, tapi fenomena ikut-ikutan. Ya iya. Enggak gini loh Baik, mesti bukannya? enggak ketika kamu main kripto Iya, misalnya gitu. main kripto kamu kan tahu bisa menganalisis kalau beda lagi kalau cuma iseng-iseng. Ya gini loh, misalnya Itu ikut-ikutan. Tapi ketika kamu sudah lama, ketika kamu sudah lama, kamu kan bisa menganalisis, wah ini cuma FOMO, ini cuma ikut-ikutan naik. Kamu kan tahu, bisa Ya. menganalisis itu, mana yang harus dibeli dan mana yang ini cuma FOMO. Karena Itu naik, dan FOMO itu kan sebenarnya kan singkatan. apa? Singkatan. Apa? Frightened of apa itu loh, untuk informasi itu loh.
dia itu tidak mau takut ketinggalan ada di informasi. deskripsi aja. takut ketinggalan informasi, sehingga FOMO itu sebenarnya dia itu malah mencari informasi sebanyak-banyaknya terhadap sesuatu hal yang belum pernah dia alami, belum pernah dia lakukan sebenarnya. Lah ya gini Pak, FOMO dalam arti kamu ikut-ikutan atau mengikuti suatu tren tidak mau ketinggalan kan, itu Iya. oke. Dalam arti kendali, in your control. Misalnya gini, tadi ya kembali lagi ke kripto ya, kan kripto lagi naik misalnya, dia tidak menganalisa ini sudah batas atasnya atau belum secara analitik ya. Dia tahu nggak fundamentalnya apa, pokoknya beli, dan dia nggak tahu kapan akan stop ya, dalam arti kapan menjual kriptonya. Dia terus akhirnya apa, kebanting dan akhirnya rugi Kamu kok tahu kalau itu FOMO? karena ikut-ikutan. Dalam arti menurutku FOMO itu gini, dia ikut-ikutan, Iya, maksudnya tidak mau ketinggalan ya. dirimu kok tahu kalau si Kamu misalnya ya aku kamu. enggak, nah aku kan terlalu personal, maksudnya terlalu individu Iya, satu. iya. Sementara FOMO kan banyak. Kok kamu bisa menganalisis bahwa ini adalah hanya sebuah FOMO gitu? Karena itu gini ya, itu sering terjadi aja Le. Karena kayak gini, penggunanya itu tiba-tiba meledak, tiba-tiba booming dan lain-lain. Terus orang-orang misal posting di sosmed dan lain, baru beli ini, baru beli koin ini, baru kali ini gitu loh Le. Jadi misalnya gini, aku ngasih tahu kamu ya, seret, ini loh lagi naik, kamu ikut-ikutan. Aku nggak mau ketinggalan kereta gitu, ibaratnya kan gitu. Tapi emang Tapi untuk, nggak tahu. untuk kripto pemain kripto Ya nggak harus kripto aja. Trader. trader ya. Untuk trader ya harus menganalisis dulu, harus pintar. Ya, Harus tahu, belajar. harus tahu. Masalahnya kan Iya kan ada yang namanya sistemnya itu stok, ada itu yang kadang margin. FOMO itu Hmm. dia cuma awal Hmm. pemula Pemula. dia nggak menganalisis dulu. Ya karena nggak tahu, pokoknya Tahu, nggak mau iya. nggak mau ketinggalan naiknya. Tapi mereka bisa menyadari bahwa itu hanya sekedar FOMO. Ya naik rugi. Tapi gini loh, yang pengalaman terbaik itu adalah pengalaman. Iya, Ilmu terbaik adalah pengalaman gitu loh. iya. Jadi ya memang di fase mereka itu sedang mengalami ikut FOMO dan jatuh. Hmm. Akhirnya dia bisa belajar. Ini mungkin sebuah proses dari pembelajaran trader. Ya, tapi ada lagi ini. Ya nanti bisa komen ya. Ini temanku yang beda lagi. Waktu sebelum era COVID, itu kan booming Taiti. Right? Iya, Taiti tahu kan? Tes. Minuman lagi, oke. Minuman, gitu, Minuman. Taiti. Yang penting nggak keras. Cuman keras itu sulit. Es batu, oke. Iya, Ya, itu kan ini loh, gue ngerti Taiti kan? Oke, wes. Udah. Oke. Nah, itu dia ikut jualan. 1 cup 10.000. Sehari rata-rata 40.000. Dalam 1 bulan nggak pernah tutup. Bulan bisa sampai 12 juta. Itu adalah pemanfaatan FOMO yang bagus. Dia langsung berjualan di situ, tapi dia siap. Dalam arti siap nanti kalau sudah selesai trennya, dia bikin ikut trennya baru. Dalam arti dia in control karena dia sudah bisa bikin tehnya itu sudah ahli. Nah itu walaupun sekarang itu sudah nggak sejaman dulu. Yang sekarang lagi viral kan ini lagi FOMO lagi itu di daerahku ya, di desa itu satu tempat sini itu sudah ada yang kayak apa itu Benar. Desa mana? ya desa saya Planet Namek. Ya itu berjualan es teh cilok gitu. Jadi gang 200 meter 500 meter enek bakul meneh itu di desa. FOMO kan kayak trennya sekarang pakai baju apa ikut-ikutan pakai gamis ini. Kalau menurut saya sih itu. FOMO itu bagus. Gak apa. Gimana ya? Bagus itu gini, maksudnya bagus itu dengan FOMO dia itu mencari segala informasi yang dia butuhkan. Cuma takutnya nanti informasi ini bermasalahnya itu setelah dia mengumpulkan informasi kemudian di waktu ikut-ikutannya ini. Karena ikut-ikutannya ini untuk pencarian informasi kan bagus kan. Dia mencari informasi banyak-banyak kan bagus. Cuma waktu ikut-ikutan ini itu kan dia itu mendapatkan keuntungan di situ, bisa juga dia mendapatkan kerugian di situ. Iya. Harus cerdas kan dalam memanfaatkan Harus cerdas dalam Ya, peluang. harus cerdas kayak gini. FOMO lagi yang ikut-ikutan itu mandi lumpur. Mandi lumpur itu gara-gara 1 orang
mandi lumpur rame, banyak yang seperti itu. Jadi dia juga mandi lumpur, akhirnya nenek-nenek disuruh mandi, Nah, itu kan mirisnya waktu ikut-ikutannya itu. ikut-ikutannya terus memaksa sampai harus, ya maksudnya kan takutnya kedinginan atau masuk Iya, dan lain-lain. Takutkan kan Tapi bisa itu, Iya. itu untuk kasus itu ternyata itu neneknya juga bersedia. dia percaya. Cuma netizennya yang orang-orang umumnya yang tidak tega. Yang Tapi sebenarnya neneknya Power itu juga mau karena dia dapat masukan di itu. ya karena pemasukannya ya lumayan gitu kan, Yes. biasanya gitu, sekali paus ya lumayan gitu, 2 kali paus, 3 kali paus, Paus. Belum kalau sawer UFO. sawer planet gimana kamu kalau sawer planet? Kalau aku di sawer planet ya, Dia nyawer pakai piringan terbang. Seng. Seng ember apa gitu. Angkat. ya gimana ya, kita dalam kefomoan itu harus ya gimana ya, pinter-pinter aja lah Ya, kita memanfaatkan menyikapi peluang. kalau itu Peluang. sementara itu ada peluangnya di situ kita mainkan aja Iya. gitu loh. Tapi kita kalau Yang misalnya penting analistik tadi loh. ya harus Analisa. Karena kembali lagi itu semua resikonya yang menanggungnya ya dia Iya. sendiri. tapi intinya gini Pak, kita mau melakukan apapun ya kan, misalnya usahakan jualan lah, itu kita analisa dulu nasi pecel di daerah sini itu kira-kira peminatnya seperti apa, itu kan maksudmu. Nah terus misalnya kalau aku jualannya di tempat yang sepi, otomatis ya sepi juga kan. Nah mungkin kita jualnya di tempat yang rame atau yang Tapi mungkin gini, di situ. loh, justru malah di tempat yang ramai Heeh. orang kan berbondong-bondong di situ, penjual juga di situ, saingannya juga main banyak. Dan di mana itulah nanti kontrol bagi yang memulai usaha itu kelihatan. Misalnya dia memang banyak kontestannya, banyak yang berjualan di situ. Produknya yang paling sama, mencolok lah. produknya sama, katakanlah sama. Dia kan bisa berusaha meningkatkan produk. Rasanya yang paling enak seperti itu. Loh, Kalau dia Kalau new first awur-awuran impression, Pak. First impression. awur-awuran terus wes pokoknya aku malu-malu, ternyata dia produknya enak kan, yo itu kesalahannya dia sendiri. Itu kan karena dia stay di situ. Kalau first impression kita usaha nih. Kita prepare. Jadi namanya usaha itu tetap prepare. Makanya sesuatu yang viral itu terkadang akan Tempat- membawa kerugian yang sangat besar. Karena tidak prepare. Butanya milu-milu. Iya. Karena gini, karena produk yang dia tampilkan ternyata sangat jelek. Ya maksudnya pokoknya nggak bisa ngeracik. Nah, ngeracik sambel lah. Pokoknya Penjual kayak bakso, katakanlah penjual bakso. Oke. Penjual bakso itu dagangannya sebenarnya nggak enak ya, biasa saja. Karena viral, Kenapa? penjual bakso. misal Misalnya ini misal jual aja, bakso. misal aja. Karena viral, kan dagangannya nggak enak. Viral Kan itu, gak enak. iya, Sumpah gak enak. enggak, dagangannya nggak enak itu. Asumsikan nggak enak, Nggak enak. asumsikan. Asumsikan itu penjual bakso itu dagangannya nggak enak. Ya. Tapi viral, Heeh. entah karena apa viral kan. Ya. Berbondong-bondong datang. Ya karena keviralannya itu kan akhirnya testimoni muncul. Testimoni muncul, akhirnya 1 bulan itu bisa tutup. Itu penjual baru atau penjual lama? Ya baru Ya, mungkin. baru atau lama karena viral. Enggak. Kalau baru, itu dari pemanfaatan yang baik dari keviralan tadi. Dia Enggak. pintar mencari peluang, Enggak. Pak. Ternyata itu menurut analisa itu malah membuat dia itu bukan mendapatkan peluang, malah dia itu malah mendapatkan kerugian. Ya, tadi kita kan bahas Karena gini, ternyata di proses bisnis sebuah usaha saat dia tidak viral dengan dagangannya yang tidak enak itu, ternyata itu bisnisnya malah bisa berjalan lebih lama. Oh ya, ajak Iya, walaupun tidak rame dan Walaupun juga tidak tidak rame, sepi. iya. Dalam arti karena produknya bagus, rasanya enak dan khas. enggak, malah enggak enak. enggak semama yang Karena yang beli itu satu, yang sudah, ngajak, Pak, yang ngajak. satu sudah, Yang ngajak, Pak. satu sudah karena viral tadi, itu Bukan langsung. yang karena viral, yang enggak viral tapi Iya, maksudnya yang Laku. Iya, gitu. Iya, kalau enggak viral, enggak viral, tapi dagangannya enggak enak. Hmm. Dagangannya enggak enak, tapi enggak viral. Heeh. Ini penjual baksonya sama-sama enggak enaknya. Yang satu viral, yang satu enggak. Oh, gini-gini, informasi tidak enak tadi tidak tersebar luas. Iya, Tuh. tidak tersebar luas.
Makanya dia itu berjalannya dagangnya malah lebih lama. Jadi gini aja, ini kan daripada nanti kita bahas FOMO malah masuk ke judi dan lain-lain, kita buat konklusi. Jadi menurutku ya, misalnya dari tadi Pak Soleh tadi kan gini, ya kita bolehlah FOMO, tapi dalam arti kita harus ngajari dulu. Kita mau Berpikir. FOMO lagi misalnya bakso mercon gitu kan, ya kita pelajari dulu bikin bakso itu gimana, ya kan? Kita testing dulu ke teman, ke keluarga atau kemana ya. Oh ini sudah enak belum? Ini sudah layak belum aku jual dan lain-lain. Tapi dalam arti harus cepat. Kalau mau FOMO kan ya Pak. Nah kita harus cepat, tapi juga harus belajar. Jangan asal kita sehari selama bertahun-tahun nggak pernah bikin bakso, tiba-tiba bikin bakso atau bikin es teh atau yang lain, produk yang lain, tanpa itu tadi Mencari ilmu, informasi, mencari ilmu. tanpa ilmu. Nah itu nanti efek sampingnya akan seperti tadi, viral tapi langsung tutup. Tapi kan itu yang tadi, Ya misalnya yang tadi dia cuma memanfaatkan keviralan, terus dia jualan, ternyata testimoninya Tapi jelek, gini, buruk, terus viral pun itu sudah turun dari itu viralan apa itu namanya itu, sudah turun trennya, ya sudah turun trennya, dia tutup oke, emang dia mencari untung. mencari peluang itu Tapi aja, gini, dia mencari ide baru. Tapi enggak kalau gitu juga. gini, kalau kita bicara untung tidaknya untuk sebuah usaha, kita tidak bisa bilang langsung, oh itu viral, ramai, terus untung. Ternyata di dunia usaha nggak seperti itu. Kita harus melihat juga tempat usahanya. Dia ngontrak apa enggak? Ya Kalau dia ngontrak tahunan, Ya enggak, ternyata bisnisnya sebulan sudah tutup. kalau cuma memanfaatkan tren itu kan ya nggak perlu Tapi seperti itu, gini, Pak. walaupun kita memanfaatkan tren ya kan Pak. Kalau kamu katanya judi tadi ya, ada yang dirugikan, maka kalau aku cuma asal-asalan bikin ya, kamu beli aku bakso 20.000 ke aku ya, nggak enak, kamu kecewa, kamu yang dirugikan, gitu loh Pak. Maksudnya, kalaupun iya, pelajarilah. Di sini kan ada, misalnya sekarang kan sudah ada AI kan, AI mau belajar bakso, belajar Ya. ST atau apa. Informasi sudah sangat banyak Informasi di sudah Tapi saya universitas. yakin mereka juga prepare, Pak. Dia membuat, Iya. nggak mungkin orang membuat, yo Iya. ada kemungkinan. Ada Cuma kemungkinan. konyol aja ketika dia membuat sebuah produk, mengikuti FOMO ya, walaupun mengikuti FOMO, dia membuat produk asal-asalan dan kecil gitu loh Pak. Kemudian mesti dia belajar, piye sih caranya membuat Ya bener maksudmu. makanan Cuma ABC. kalau mau ikut FOMO, belajari dulu lah. Misalnya ada Ya. promo produk apa. FOMO itu bagus, cuma ikut-ikutannya itu. Jangan ikut-ikutan terus. Ada loh Pak, mungkin kayak gitu loh. Ya kan customernya yang dirugikan. Tapi ada loh orang yang memanfaatkan seperti itu. Contohnya dia nggak permanen kayak ngontrak. Ada. Tapi kalau Jadi kayak mungkin penjual teh. Orang yang nggak punya kompeten dalam penjualan, dia memanfaatkan itu. Dia punya pekerjaan lain, pekerjaan yang inti berarti. ya. Nah, dia ada tren seperti ini, dia membuat seperti itu, Tapi terus dijualkan. Ya sudah, setelah itu sudah. sudah. Tapi gini Le, kalau misalnya kamu melakukan itu, terus kamu ditandai orang, viral kan kamu, viral karena membuat produk yang tidak bagus tadi. Si Lex bikin ini kesebar. Kalau kamu bikin produk yang baru lagi, kira-kira yang tahu viralnya kamu tadi percaya nggak ke kamu lagi gitu loh. Takutnya seperti Iya. itu. Jadi intinya ya belajarlah, misalnya Enggak. membuat produk yang baik gitu. Dia kan punya profesi yang lain. Yuk, emang sebuah produk itu harus dibuat bagus. Tapi aku yakin lah mereka ketika membuat produk, aku yakin mereka dengan pembelajaran. Saya yakin Ya, ada itu loh. positive thinkingmu itu. Positive thinking kan. Iya, kita produktif. Karena memang ada positif ada negatif. Kamu berpikiran itu pas jualan pasti dia tuh nyari informasi. Tapi juga ternyata juga ada juga dia karena cuma ikut-ikutan dia butuh gawe es teh pokoknya teh dikai es kayak banyu ternyata rasanya Kemudian sepet itu kan nah, gitu loh. gulanya seberapa nggak tahu, Nggak tahu. yang enak itu seberapa nggak tahu, Maksudnya kan nggak lucu beli es teh di situ terus kena diabetes semua gula kan juga gitu. Gitu. Ya kita harus mikirkan kesehatan customer juga gitu loh. Maksudnya gini, kan karena ini sudah terdengar azan, Gus, ini kok Gus. Pak Ya, Soleh waktunya juga mau itu sholat dulu. sholat dulu. Gimana Pak? Kira-kira konklusi untuk menutup ini dari semua tadi, dari fenomena
apa ya, pencemoohan bapak penjual es sampai ke FOMO dan sampai pembahasan ini. Misalnya, FOMO itu bagus, Heeh. cuma ikut-ikutannya aja yang harus dipilah. Informasi dia cari yang sebanyak-banyaknya itu kan bagus. Mm-mm. Cuma dia mau ikut-ikutan itu ya harus mengerti keadaannya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Jangan sampai dia karena ikut-ikutan ya, karena ternyata dia tidak mampu terus ikut-ikutan terus mengalami kerugian kan ya kasihan. Ya terus kayak gini yang tadi yang permintaan maaf itu gimana? Itu harus meminta maaf. Permintaan maaf itu kan sudah terjadi, itu kan sudah bagus. Intinya semuanya sudah tenang, sudah tidak usah diperpanjang. Adapun masalahnya juga jangan melebar kemana-mana karena itu sudah selesai. Ya, Kita ambil jangan positifnya lagi aja. menghujat juga ya, kita sebagai kita ya jangan lagi menghujat gitu aja. Kalau untuk menghujat itu kan masalah personal ya. Konklusi ini. Oke. Kalau dari saya ya mungkin kalau FOMO seperti yang dikata Mas Soleh tadi, ya ikut-ikutannya ya minimal itu nggak merugikan orang lain. Ya oke lah, kita mengambil peluang dari ada tren kita mengambil peluang, ya oke lah. Yang penting kita nggak merugikan orang, itu aja sih. Ya oke, jadi ya FOMO boleh, tapi carilah informasi yang benar untuk melakukan suatu hal FOMO tadi gitu kan, Ya. tren tadi gitu. Oke, sekian makhluk bumi pembahasan hari ini, dan jangan berharap lebih dari channel ini seperti biasa. Tutup lek. Oke, bakalan kembali lagi di konten-konten lain. Mungkin nanti kita akan ada pembahasan yang lebih ke kontennya lebih ke skala semesta. Oke. Tunggu aja. Tetap di Domba Kembali. Oke.